di sini loh saatnya di bulan Ramadan kita mengupgrade kualitas keluarga kita gitu. Kesolehan pribadi itu kan harus berdampak gitu kan. Dampaknya kepada siapa? Kepada orang terdekat dulu gitu. Bahkan itu para istri ikut-ikutan membangun tenda-tenda gitu ya di Masjid Nabawi itu ingin iktikaf dengan Rasulullah SAW gitu ya. Rasulullah SAW itu membantu istrinya. Kan para sahabat pernah bertanya nih kepada istri Rasulullah SAW gitu. Hai bunda, kami tahu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika beliau bersama dengan kami gitu. Tapi kami tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika bersama dengan istri-istrinya di rumah gitu. Apa yang beliau kerjakan di rumah? Apa kata istri Rasulullah SAW? Ya, beliau itu ketika di rumah ya ala mihnati ahlihi. Laju, sarana belajar untuk para ibu. Mendidik dengan iman, mendidik berbasis adab, mendidik dengan keteladanan, dan mendidik bervisi peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Wita di sini dari komunitas Belajar Jadi Ibu Laju bersama Umi Yustiana selaku pembina Laju. Kita sapa dulu Umi. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah teh, kabar baik. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu. Iya Umi, tapi setiap ketemu Umi itu selalu terlihat segar, selalu terlihat semangat, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga semangatnya Umi itu menular, nggak cuma sama Wita ya Umi ya, tapi sama sahabat-sahabat Laju juga semua. Ya. Kini kita ini sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih sebagai ibu, menurut Umi, kita sebagai ibu, sebagai bagian dari keluarga, perspektifnya mengenai Ramadan gitu. Bagaimana menurut Umi? Oh ya, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, tentu kita memang harus bersukacita, sukaria gitu ya untuk menyambut bulan Ramadan itu. Karena memang bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW itu ketika menjelang bulan Ramadan memang memberikan motivasi yang lebih kepada para sahabat, mengulang kembali ya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan bulan Ramadan gitu ya. Jadi tarhib Ramadan itu memang sunnah ya, agar semuanya ya kaum muslimin itu merasakan perasaan bahagia yang sama menyambut bulan Ramadan, karena bulan yang penuh keberkahan, bulan diturunkannya Al-Quran ya, bulan bonus pahala gitu ya. Dan dalam ya banyak hadis lah, pasti kita udah pada denger ya dari para kiai gitu ya, para ulama tentang dalil-dalil kemuliaan bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga ya seluas-luasnya dan menutup rapat pintu neraka. Artinya apa? Artinya kesempatan untuk berbuat baik di bulan Ramadan itu lebih mudah bagi kita gitu ya. Karena memang Allah memberikan support system kepada kita ya, para malaikat diturunkan ya. Kemudian ketika itu juga setan itu diikat gitu ya. Jadi potensi-potensi maksiat itu dipersulit sebetulnya. Justru yang dibuka itu adalah kesempatan untuk beramal soleh gitu. Nah, ini yang harus ditangkap oleh kita gitu ya, bahwa kemudian pahala setiap amal itu dilipat gandakan gitu. Nah, kita memahaminya ini harus secara luas gitu. Berarti dalam segala segi kehidupan kita bisa mengambil manfaat gitu di bulan Ramadan ini. Sebagai apapun kita, karena kan bagi seorang mukmin semua amal kita tuh harus bernilai ibadah. Jadi ibadah itu luas sekali gitu ya.
menurut Dr. Majid Ihsan Al-Kirani yang namanya ibadah itu adalah totalitas ketaatan yang didorong oleh totalitas kecintaan gitu ya. Berarti kan ini berlaku untuk semua orang. Nah ini karena laju ini kita selalu bicara tentang keluarga. Nah kita dalam kesempatan ini kita berbicara dari perspektif keluarga. Bagaimana kita melihat bulan Ramadan gitu ya. Nah kita sebagai ibu tentu saja yang paling besar perannya karena diakui atau tidak diakui lah kenyataannya memang di rumah itu yang jadi motor, yang jadi cahaya penerang, yang jadi motivator itu kan ibu gitu, perancang, narator, apa semuanya itu kan ibu gitu ya. Nah kita harus sadar itu gitu, bahwa kitalah yang membawa suasana, kita yang menciptakan support system yang ada di lingkungan keluarga itu bagaimana agar seluruh anggota keluarga bersemangat untuk beribadah. Semua aktivitas di dalam rumah itu harus bernilai ibadah yang lebih dari mulai aktivitas sehari-hari ya seperti menyiapkan makanan. Ya apalagi ya tentu jangan ditanya kalau tentang membaca Al-Qur'an, ya sholat tarawih, kemudian berinfak, zakat gitu ya. Wakaf, apa kebaikan-kebaikan itu kita kumpulkan di bulan Ramadan itu agar ya keberkahannya bisa sampai kepada kita gitu. Dan yang penting lagi bagaimana nih dampak dari kebaikan keberkahan bulan Ramadan itu juga bisa dirasakan oleh kita sebagai keluarga, sebagai bagian keluarga. Kan keluarga itu ada interaksi yang khas ya. Konsep keluarga di mana dia adalah sebuah unit terkecil dalam kehidupan masyarakat ya. Dia adalah organisasi yang terkecil gitu ya. Institusi yang pertama, utama gitu dalam sebuah peradaban gitu. Jadi selalu kita harus kaitkan ke sana ya. Karena kan keprihatinan kita hari ini kan tentang kemerosotan peradaban Islam ya, yang hegemoni Barat begitu menjajah kita dari pikiran sampai gaya hidup kita gitu lah. Itu kan keprihatinan kita. Nah seharusnya kita punya perspektif peradaban selalu gitu ya. Walaupun kita berbicara tentang keluarga, di sini loh saatnya di bulan Ramadan kita mengupgrade kualitas keluarga kita gitu. Dari interaksinya kita perbaiki gitu ya. Semualah gitu ya, sehingga setelah bulan Ramadan itu memang ada kualitas yang berbeda ya. Bukan hanya sebagai individu. Kalau sebagai individu sudah banyak dibahas lah di masjid-masjid gitu ya. Kita tilawah kita targetnya berapa kali hatam gitu ya. Nggak boleh ini, harus ini gitu. Itu kan target-target pribadi gitu ya. Nah ini apa target keluarga? Kan kita harus berinvestasi ya. Umi sudah pernah bicara lah ya kepada teman-teman laju tentang investasi dalam keluarga itu apa gitu. Karena kan ibadah terlama ini harus betul-betul dijaga betul keharmonisannya gitu. Itu sih jadi kita juga harus berhitung ya, merancang gitu ya. Kita untuk keluarga nih bulan Ramadan kita kali ini apa yang kita targetkan gitu. Dan itu adalah kuncinya di kita ya sebagai ibu gitu. Masya Allah, berarti tugas ibu tuh bisa dibilang berat iya ya ya. Dibilang sangat besar iya ya ya. Ya yang melahirkan peradaban itu ibu loh gitu. Jadi kita tuh yang melahirkan generasi ya. Nah kita jangan lupa itu gitu. Dan di rumah itu terasa sekali loh peran kita. Coba kalau yang sakit itu si ibu ya, beda gak sih di rumah gitu dibanding dengan yang sakit anggota keluarga yang lainnya. Kalau ibu yang sakit rumah terasa sepi kan, aktivitas di dapur jadi sepi gitu kan, lumpuh gitu ya ya. Terasa kan gitu. Nah begitu juga dong di bulan Ramadan peran kita itu
saya ya kalau sekarang saya kan anak-anak sudah pada menikah ya gitu ya. Itu saya masih ingat ya bagaimana dari sejak anak-anak kecil tuh kita memang membangun suasana biar anak-anak kita tuh sadar ini Ramadan gitu ya, dari mulai siangnya diisi dengan apa, malamnya diisi dengan apa. Kebiasaan-kebiasaan yang berbeda di bulan Ramadan memang harus kita ciptakan gitu. Sehingga seluruh anak kita atau anggota keluarga siapapun yang ada di rumah kita itu merasakan ini bulan yang berbeda, bulan mendulang pahala gitu ya. Itu tuh harus kita ciptakan memang. Bahkan kalau sekarang kan saya udah punya cucu ya, banyak gitu cucunya. Jadi kami tuh di rumah itu bikin apa ya, kayak orang mau ulang tahun sih ada balon-balon gitu teh gitu ya. Itu memang karena kan masih kecil-kecil ya cucu-cucu gitu ya. Dan bulan Ramadan insya Allah ya mohon doa juga ya teh ya, mau nambah cucu lagi jadi 14 insya Allah gitu ya. Seneng. Nah itu biasanya kita ya, biasanya sih ya om-om sama keponakan-keponakan itu bikin pita-pita teh, terus ada tulisannya marhaban ya Ramadan gitu ya, ada balon-balonnya. Itu sebetulnya membantu secara visual ya. Kalau anak-anak itu kan secara visual memang, terus secara visual anak tuh ya ada apa nih gitu ya, ternyata seru gitu. Itu 1 bulan biasanya nggak dilepas sampai nanti dia pada jatuh sendiri gitu ya. Apa namanya ya, pita-pita, hiasan-hiasan, balon-balon, dan ada tulisan yang marhaban ya Ramadan atau Ramadan Mubarak gitu ya. Itu kalau sekarang tuh ya karena cucu-cucunya juga udah kreatif kan, udah ada yang kelas 5 gitu. Jadi mereka senang banget bikin itu. Nanti Idul Fitri bikin lagi teh. Untuk foto-foto keluarga itu bikin lah gitu ya, untuk seperti itu. Nah, itu sebetulnya kita sedang membangun suasana. Jadi semangat gitu, bukan hanya semangat berpuasa ya, semangat buka juga. Dan ketika itikaf pun itu kita kerahkan gitu semua cucu. Makanya kita biasanya suka cari masjid yang mau menerima anak-anak. Jadi kan ada masjid yang kayaknya tuh nggak kondusif untuk anak-anak kita. Jadi biasanya kita cari masjid yang besar, yang anak-anak kita, anak cucu gitu bisa ikut gitu. Yang kan kalau anak-anak baru 3 tahun gitu nggak bisa juga dikurung ya, bisa main gitu ya. Itu sebetulnya itu kita sedang menarik anggota keluarga. Kalau sekarang kita udah 3 generasi kan, kalau saya gitu loh, umi, anak-anak, menantu dan cucu gitu ya. Dulu kan cuman kita sama anak-anak gitu ya. Nah itu memang kita yang memang harus merancang itu semuanya teh gitu ya. Jadi kita terasa gitu, artinya kan kehusuannya juga berbeda ya gitu. Berarti sedalam itu ya ya, peran ibu itu ya gitu. Betul, Karena kan mungkin selama ini ada sahabat di luar sana gitu ya ya, yang memasuki bulan Ramadan, mungkin dia baru berpikir tentang dirinya sendiri gitu ya. Wah, saya target nih harus berapa gitu ya. Berapa juz ya. Salat sunnahnya ditambahin. Tentu lah sebagai individu ya gitu. Mungkin hanya baru sebatas itu gitu ya, karena belum memahami perannya sebagai ibu, bahwa perannya itu lebih besar daripada itu gitu ya ya, bisa menggerakkan keluarga, menghidupkan suasana, untuk menanamkan mungkin kepada anak-anak itu semangat Ramadan, suasana Ramadan gitu ya, dan segala hal yang membuat bahwa Ramadan itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah gitu ya, harus kita jalani dengan semangat gembira, dengan semangat yang pokoknya totalitas lah ya ya gitu ya. Jadi ibu tuh ya itu tidak hanya memikirkan diri sendiri aja, saya bisa tamat, bisa menghafal, tapi kesolehan pribadi itu kan untuk apa kalau kita sebagai anggota keluarga? Kesolehan pribadi itu kan harus berdampak gitu kan. Dampaknya kepada siapa? Kepada orang terdekat dulu gitu. Jangan kita sibuk sendiri gitu. Kan dari 24 jam itu masa sih nggak ada waktu untuk kita, kan ada gitu ya. Nah disitulah kita membuat rundown ya, jadwal. Sekarang kan ada ya teh ya, ada biasanya jadwal ya, agenda bulan Ramadan yang harus kita checklist gitu ya. Itu udah terbantu sih dengan adanya itu gitu ya. Kalau kayak anak menantu pakai yang seperti itu, kalau kita kan udah
Umi udah melalui 61 kali bulan Ramadan gitu ya. Jadi itu sebesar itu. Begini Teh, Umi ingin bicara ya, walaupun kayaknya kita udah pernah bahas tentang investasi ya. Investasi di dalam keluarga itu apa saja sih gitu ya. Kan kita kalau bicara investasi, karena itu kan kayak istilah ekonomi ya gitu. Karena itu istilah ekonomi sehingga kita konotasinya investasi itu kan ekonomi gitu ya. Padahal kan kebutuhan hidup seseorang ya, kita sebagai manusia kan tidak hanya berbicara tentang finansial, bicara tentang materi gitu. Tapi kita harus berinvestasi dalam keluarga itu tentang nilai-nilai yang berlaku di keluarga itu, terutama masalah interaksi dengan pasangan, interaksi dengan anak-anak. Itu kan bagaimana kita kreatif dalam menciptakan interaksi itu gitu. Kalau komunikasi itu bagian dari interaksi ya Teh. Ya, kalau interaksi itu lebih luas lagi kan gitu. Nah itu tuh harus kita investasikan. Nah kalau Umi sekarang Teh, Umi tuh sebenarnya udah dibilang lansia ya, udah 62. Kalau saya lebih suka pakai hijriah ya, hijriah tuh 62 gitu ya. Suami udah 70-an gitu, 70 lebih gitu. Coba ketika kita berdua itu, kalau kita tidak pernah berinvestasi sejak dari muda ya gitu ya, interaksinya kita gitu tinggal apa gitu yang kita bahas apa gitu. Nah makanya pasangan-pasangan muda itu bagaimana kita selalu menjaga betul interaksi dengan pasangan, dengan anak-anak gitu, yang itu nanti akan terbangun harmonis gitu sampai kita di usia yang sudah senja pun kita memiliki itu semuanya. Kan apa Teh kalau dalam keluarga kekayaan kita tuh apa Teh? Ketika kita punya anak-anak yang kita saling mendukung ya dalam keislaman kita, punya pasangan yang mendukung dalam keislaman kita, kan itu investasi kita yang paling berharga dalam keluarga gitu. Apalah artinya Teh materi yang begitu banyak kalau kita pembicaraan kita tentang keluarga nol gitu. Dan itu ya kalau hari ini ya Teh yang datang di ruang-ruang konsultasi kita tuh banyak sekali loh Teh gitu. Sampai ada yang pernah bilang sama Umi tuh, sebetulnya suami saya tuh hartanya banyak banget Mi gitu ya. Bukan hitungannya tuh bukan cuman ratusan juta lah investasinya gitu ya. Tetapi kosong gitu komunikasi baik antara anak dengan ayah gitu, antara si suami kepada istrinya gitu, karena tadi tidak terbangun harmonisasi di dalam keluarga itu. Jadi kan gersang ya Teh ya gitu. Nah janganlah kalau kita sahabat laju ya, kita maunya kan ya kita intens ketemu begini kan untuk membangun itu keluarga Muslim Indonesia yang selalu hangat gitu ya, karena kita punya beban tugas amanah risalah yang cukup besar ya, yang modal kita memang harus hatinya yang kuat, yang kokoh ya, berada dalam keluarga yang kokoh gitu Teh Wita. Insya Allah. Seru banget nih Umi. Baru kita ngebahas tentang peran ibu dalam Ramadan ini. Nah, udah segitu dalam ya Umi ya. Nah, terus setelah kita sebagai ibu ini berperan sebagai sutradara, berperan sebagai manajer keuangan, sebagai driver, sebagai apa sih? Coba kan banyak banget gitu kan. OB juga, terus chef juga gitu, banyak banget memang gitu. Nah, tentunya setelah kita membuat rencana-rencana dengan peran-peran yang ada pada kita itu ya ya. Nah sekarang nih Mi, bagaimana mungkin ada tips dari Umi untuk merekatkan keluarga ini dalam situasi Ramadan ini ya memanfaatkan Ramadan untuk merekatkan gitu ya Teh ya. Karena kan bisa aja kita tuh udah bikin rencana-rencana ini itu ya ya terus gitu. Yang satu kemana gitu. Dua-duanya bekerja apalagi gitu kan gitu. Ya ini kebetulan juga tadi kan saya ini lagi di Bandung ya gitu, saya melihat orang-orang gitu yang sibuk gitu. Kayaknya tadi tuh waktu Umi sebelum kesini tuh Umi ketemu sama orang-orang yang mau meeting ya gitu, kayaknya dari kantor gitu. Saya melihat gitu ya bagaimana, terus namanya kita setiap harinya bicara tentang keluarga ya, jadi saya melihat dari perspektif keluarga gitu ya. Nah gimana nih bulan Ramadan kita mensiasati itu, padahal kita kan udah merancang
Apalagi pasti yang tidak mudah ketika istri bekerja, suami bekerja, anak sekolah gitu kan, kesibukan-kesibukan itu gitu. Gimana ya menyatukannya? Nah, kalau kita di Indonesia ya alhamdulillah kan mayoritas muslim ya. Sehingga biasanya kan yang di kantor itu masuknya agak lambat ya, ini sebagian mungkin ya. Kemudian nanti pulangnya juga lebih cepat gitu nggak sih Teh kan? Ya kan? Biasanya gitu kan. Anak-anak kita juga ya, biasanya kan masuknya jam 8 gitu ya. Nanti pulangnya juga lebih cepat. Jadi memang tidak normal gitu ya. Ya seperti biasanya gitu. Nah, ini kita walaupun misalnya ada di antara sahabat laju itu yang bekerja ya di luar rumah gitu, tapi tetap kan semua kan berangkat dari pikiran ya Teh. Bagaimana kita sudah punya mindset tadi modal banget yang pertama kita bahas itu gitu. Ini bulan barokah, ini bulan istimewa, ini syahrul Quran, ini syahrul mubarak gitu, bulan mendulang pahala, itu ditanamkan dulu gitu kan. Segala sesuatu berasal dari pikiran kan Teh ya kan. Kita sampai nanti mau tindakan apa kan dari pemikiran kita dulu. Nah, jadi dibenahi pemikirannya dulu. Konsep tentang Ramadan itu harus dibenerin dulu tuh gitu. Karena semua berangkat dari pikiran itu. Kalau pikiran kita sudah tercurah ke sana, konsepnya bener dulu tentang Ramadan, apapun gitu yang terjadi kepada kita, nanti kita akan menyesuaikan gitu ya. Ya tentu saja kan masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Tetapi kan tadi kita kita ada momen buka bareng di rumah gitu ya. Dengan keluarga dulu deh gitu, kita jangan bicara dulu buka bersama dengan komunitas dulu gitu. Kita merancang dulu buka bareng sama anak-anak gitu. Kalau Umi tuh anak-anak memang lebih banyak di rumah walaupun udah pada berkeluarga gitu. Kalau Ramadan tuh emang kita pengen dapat suasana itu ya gitu. Jadi kita sering ngumpul gitu. Kebetulan hampir semua kan di Bekasi ya gitu. Ada satu di Bandung gitu. Jadi emang kita sering banget gitu Teh menciptakan itu gitu. Yuk buka bareng gitu. Ya walaupun ada yang nginep, ada yang nanti pulang gitu ya. Tapi itu suasana itu memang dikejar gitu ya. Nah ini sebetulnya kesepakatan kita. Nanti walaupun kita nanti mungkin ada beberapa lah ya, biasa kan ada buka bersama komunitas mana, tapi tetap yang paling banyak itu dengan keluarga gitu ya. Dengan keluarga itu harus yang lebih banyak, jangan sampai si papa ini hayo keliling buka bersama di luar sama komunitasnya ya. Betul. Sama alumni apa gitu ya. Tapi di rumah enggak, tetap yang harus paling banyak itu di situ gitu. Kan berkah ya Teh. Kalau yang namanya bulan berkah, apa semuanya jadi berkah. Makanannya jadi berkah, kebersamaannya jadi berkah. Nah ini jadi modal kita untuk 11 bulan ke depannya gitu ya. Jadi kita memang kondisikan banget, nanti kita sepakat ya semuanya buka di rumah ya gitu. Nah mama masak apa? Di sini loh Teh, ibu-ibu tuh emang saya sarankan banget lah, saya tekankan banget kita tuh harus bisa masak. Masak itu salah satu alat kita sebagai perempuan gitu untuk menarik suami, anak-anak pulang ke rumah, makan di rumah gitu ya. Itu banget deh sebetulnya gitu yang. Jadi sekarang kan mudah semuanya bisa go food gitu ya. Ya yang saya itu paling bingung kalau Umi mau pesen apa, itu saya paling bingung gitu ya. Karena kalau di rumah itu masakan apapun yang kita masak, kita sudah tahu, kita sudah punya ekspektasi nanti rasanya seperti ini gitu ya. Itu seperti itu. Jadi diusahakan lah ya, karena itu cara kita untuk bisa menarik suami pulang, menarik anak-anak pulang, dan nanti rindu ketika dia sudah pergi jauh, dia rindu sama Umi, sama ibu tuh masakannya dulu deh gitu ya, seperti itu ya. Jadi itu dirancang ya, kita buka bareng, nanti sahur bareng. Jangan ada bilang gini, aku gak sahur gitu, jangan. Kan kata Rasulullah apa? Semua sarana dari Rasulullah ya, dari Allah, dari Rasulullah itu kita ambil. Kata Rasulullah itu sahur, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barokah. Dalam sahur tuh ada berkah. Tapi aku gak mau makan, gak apa-apa minum teh aja, gak apa-apa minum kopi aja, gak apa-apa makan roti aja, makan korma aja gitu ya. Pi bareng, bangun bareng, ambil barokahnya. Barokah itu saking tidak ternilai, susah mendefinisikannya. Si barokah itu ziyadatul hasanah, kebaikan yang bertambah ya.
kebaikan yang selalu bertambah gitu, ziyadatul khair, ziyadatul hasanah, jadi bertambahnya kebaikan. Itu kan abstrak. Kebaikan tuh apa? Ya kita mau kebaikan. Kan doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita meminta hasanah, tapi itu loh yang melipat gandakan hasanah kita tinggalkan, walaupun dari sahur. Ya kan, seperti itu sahur gitu, nggak apa-apa deh. Tapi kebersamaannya, memang kalau kita jadi ibu boleh gitu, mama nggak sahur ya, nggak bisa. Kita yang nyiapin, kita yang bangun, kita yang nyiapin, walaupun apa gitu. Dan memang ya Allah karuniakan kemudahan bagi kita. Mungkin yang biasa bangun tuh susah, bulan Ramadan tuh ya dimudahkan kan. Buat ibu tuh bangun, sholat malam, masak gitu ya. Itu kan menjadi ini sendiri ya, menjadi memang Allah juga mudahkan. Tadi sahur bersama, bahkan bukan sahur bersama dan makan bersama saja. Yuk ada waktu tertentu tilawah bareng gitu ya. Atau malam Jumat baca Al-Kahfi bareng ya, khusus buat bulan Ramadan misalkan gitu ya tanya. Ada sholat-sholat yang kita taraweh bareng ya kan, nanti tarawehnya bareng ya gitu. Ada nanti sholat subuh, kan kita habis baru sahur kan gak langsung bobo teh, sholat subuhnya bareng. Nah itu tuh dimanfaatkan untuk berinvestasi kita bersama dengan keluarga. Keharmonisan itu akan lekat di benak anak-anak kita, menjadi kenangan. Itulah modal kita nanti untuk membangun hubungan yang panjang. Kan sering dengar kita rumah tangga itu ibadah terpanjang, 2/3 dari usia kita itu ada dalam berkeluarga kan gitu ya. Tapi kita dulu nikah berapa tahun usianya? 25 25 tahun ya kan. Berarti kan sekarang udah berapa tuh usianya Teh Vita? 46. 46. Berarti udah 21 tahun tuh Om. Iya, udah masih hampir. ada kesana. Jadi 2/3-nya taruhlah kalau misalnya umur seseorang itu 60 tahun ya. 40 tahunnya itu dalam keluarga yang kita bangun dengan pasangan. Jadi emang ibadah terlama gitu. Disitulah kita harus berinvestasi banyak tentang interaksi, tentang keharmonisan, menebar senyum, menebar kebahagiaan, itu yang kita tanamkan gitu ya. Sehingga anak-anak kita tumbuh besar dengan perasaan bahagia, mudah melakukan aktivitas-aktivitas yang berat ya. Memang beban hidup itu memang berat. Nah di rumah tuh kita harus membangun kekuatan gitu. Seperti itu ya Teh ya, insya Allah. Jadi sekarang boleh Teh nyusun menu untuk buka di rumah ya gitu. Yang food preparation ya Om. Food preparation kemarin baru dibahas sama Dokter Meti. Jangan keluar masuk kulkas. Oh iya. Jadi buat sekali masak gitu ya Om ya. Gitu, ya. Biar lebih sehat ya Om ya. Boleh tapi jangan bolak-balik. Jangan bolak-balik keluar masuk freezer, keluar lagi masuk lagi gitu ya. Bukan itu. Sehat yang didapat malah sakit nanti ya Om ya. Karena bahannya kurang sehat ya Om ya. Ya. Berarti kalau gitu bulan Ramadan ini betul-betul bisa dijadikan momen untuk kita untuk merekatkan keluarga ya, menguatkan, menyatukan, merekatkan, menguatkan, mengkokohkan gitu, sehingga keluarga kita itu menjadi harmonis gitu ya. Tempat kita memang menyelesaikan masalah gitu kan. Betul. Tempat kita menyelesaikan masalah tuh kalau kita urai bersama-sama kan jadi lebih ringan gitu. Tapi kan harus dibangun dulu gitu kan interaksinya gitu. Ya kalau Umi denger ya Teh banyak banget kan yang ngechat ya kan ke Umi. Umi kan 24 jam ini ya WA-nya terbuka gitu. Suka sedih gitu ya lihat pasangan gitu ya. Kayaknya di hampir setiap kita kajian-kajian pun adalah yang datang curhat gitu, membawa masalah keluarganya itu tuh ada yang KDRT, masalahnya ini itu tuh kayak hati Umi tuh kayak remuk redam gitu dengernya kan, kita sesama perempuan gitu ya. Nah inilah, ayolah kita ini modal kita ini unit terkecil dalam sebuah negara ini, unit terkecilnya tuh kita gitu. Jadi bagaimana membangun, kita bicara tentang harmonisasi di negeri ini gitu. Kalau kita saja di organisasi terkecil dari masyarakat yaitu namanya keluarga, kita tuh nggak harmonis gitu. Jangan sampai ya Teh ya. Gitu. Ya, jadi ya karena di bulan-bulan 11 bulan ya ya, 11 bulan yang lain
itu kan masing-masing mungkin sibuk dengan rutinitas masing-masing ya. Nah, di bulan Ramadan ini lebih banyak momen di mana kita tuh bisa ngumpul, dikondisikan ya Teh, Oh, dikondisikan iya, ke iya. sana gitu ya. Nah, nanti kalau sudah terbiasa membangun kebiasaan, itu nanti kan harapannya sesudah Ramadan tuh kita punya kebiasaan baru yang lebih baik, kebersamaan gitu, saling dekat kan. Untuk bisa saling dekat, untuk terbangun harmonisasi kan harus ada interaksi ya Teh ya, gitu ya, di antara kita gitu. Nah, kadang-kadang kan si kakak dengan si adik tidak nggak ada nyambung-nyambungnya karena mungkin bidang yang ditekuninya berbeda. Berbeda, Ya iya. jangan sampai juga di dalam keluarga ada yang seperti itu. Jadi apa investasi kita? Apa artinya semua materi, kekayaan itu jika apa yang ada di dekat kita tidak mampu mendatangkan kebahagiaan buat kita gitu. Dan bahagia itu kan nggak melulu dari fasilitas yang berupa materi ya Teh ya gitu. Karena bahagia itu kan di sini ya gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan bulan Ramadan ini sebagai modal kita tadi untuk membangun itu semuanya gitu ya Teh ya. Dan dijaga juga agar 11 bulan ke depannya itu masih apa yang kita bangun di bulan Ya, Ramadan ini menjadi- masih dijalankan jadikan kebiasaan ya Om ya. gitu ya tuh. Jadi ada dampak yang bisa kita nikmati di bulan-bulan sesudahnya gitu ya. Insya Allah. Oke Umi, di awal kita sudah ngebahas tentang perspektif ibu dalam sebagai anggota keluarga dalam Ramadan ini, kemudian yang perannya itu ternyata sedalam itu, yang sangat besar dan cukup berat ya Om ya. Kemudian menjadikan Ramadan ini momen untuk tidak hanya merekatkan tapi betul-betul menyatukan keluarga ya Om ya, yang setelahnya pun harus dijaga ya Om ya di 11 bulan ke depannya. Nah gini Om, biasanya nih ya Om ya, kita tuh bikin rencana, oke alhamdulillah jalan ya Om ya. Setelah jalan, Ramadan ini kan 30 hari cukup 29 lama juga ya sampai Om ya, 30. 29 sampai 30 hari cukup panjang juga ya Om ya. Terkadang ada nih yang misalnya 10 hari pertama atau di awal-awal, wah masih semangat nih gitu ya Om ya, wah menyambut gimana gitu. Terus udah itu di pertengahannya udah mulai kendor gitu. Pas akhir-akhir karena mungkin lelah setelah 20 hari ini ya Om ya, lama-lama bener-bener kendor gitu. Nyari Nah, tiket buat pulang kampung, nggak belanja, dapet. itikafnya pindah ke mall. Iya. Tiket udah nggak dapet, harganya udah tambah naik, belum lagi ke THR-nya telat gitu ya. iya. Udah terlalu banyak yang dipikirkan ya Om ya, udah semakin pusing. Menu udah bingung katanya gitu. Udah soto, udah sop, apalagi nih gitu. Ya betul Om. Sampai harga juga udah naik segala macam ya Om ya. Nah, bagaimana, ada nih tips dan trik mungkin ya dari Umi untuk menyikapi hal ini agar selama 1 bulan ini kita tuh tetap terjaga semangatnya gitu. Iya. Sekali lagi kan memang itu target ya. Pertama memang kan semangat gitu ya. Ya kita di antara anggota keluarga juga memang harus saling mengingatkan juga ya gitu. Dan kalau dalam hari ini kalau untuk urusan-urusan ibadah, disiplin itu kan tugas suami tuh. Disiplin gitu kan, tugas pemimpin tuh yang begitu gitu ya. Ayo kita komitmen gitu. Itu kan kalau ibu kan menciptakan suasananya, menyiapkan perangkat-perangkatnya gitu. Tapi kalau yang mengingatkan, ayo ya istiqomah, itu kan ayah tuh, itu kan pemimpin tuh gitu ya. Memang harus berperan juga gitu ya ayah. Pokoknya semua ini ya, pokoknya selama 30 hari ini kalian taraweh bareng ayah ya gitu. Itu kan ya kalau laki-laki kan nggak ada haidnya kan gitu. Terus pasti taraweh terus gitu ya. Ayo, itu kan tugas ayah dong yang seperti itu gitu ya. Ini harus dari awal kita bahas gitu. Tapi sebetulnya kan itu paling nanti kan sampai ini ya Teh, sampai di tanggal 11 kali ya mungkin ya. Karena kalau di akhir Ramadan mulai masuk ke 20 itu kan semangat untuk itikaf ya. Kalau udah dibiasakan ya Teh. Anak-anak itu emang dari kecil sih harus dibiasakan gitu ya. Itikaf gitu ya. Saya dulu ada masa di mana anak-anak hampir semua di pesantren gitu ya, paling yang kecil aja gitu di rumah gitu. Nah kita itikaf di anak-anak tuh biasanya kan liburannya 2 minggu sebelum lebaran, 10 hari sebelum lebaran. Itu nanti pulangnya
pulangnya tuh ke masjid gitu, gabung dengan kita gitu. Ada yang kadang-kadang 5 hari sebelum Lebaran gitu, gabung gitu di situ. Nah itu kalau sudah terbangun lama ya, dari zaman mereka kecil, zaman anak-anak itu masih di pesantren, zaman anak-anak itu masih kuliah gitu, emang sudah kita biasakan mereka tuh itikaf. Pokoknya 10 hari terakhir tuh itikaf. Itu kan nanti akan terbangun gitu ketika dia berumah tangga pun dia akan ngajak istrinya, ngajak keluarganya gitu. Ini kan jadi kompak sekarang ngumpulnya di masjid tuh, walaupun rumahnya yang satu di sini, yang satu di sini. Nanti kita di masjid ini ya gitu. Itu bisa sederet itu keluarga kita semua tuh gitu ya. Nah itu kan sebetulnya nambah semangat gitu, walaupun itu masih minoritas ya yang gabung ikuti iktikaf itu gitu, karena tadi mall jadi penuh ya, masjid jadi berkurang, soft di masjid jadi maju gitu kan, mall jadi penuh karena katanya sih kalau buka bersama di restoran-restoran itu antri gitu ya. Kayak gitu kan, itu yang penuh mah belum selesai itu buka bersamanya sampai 10 hari terakhir gitu ya. Jadi itu yang terjadi seperti itu. Kita lagi merancang itu ya dari awal. Kan biasanya kalau nikah itu kan di CV-nya itu biasanya kan membangun keluarga sakinah. Ayolah, itu jangan cuma basa-basi lah di awal nikah aja. Ketika mengajak nikah, saya mau membangun keluarga sakinah. Ayo kita buktikan keluarga sakinah itu yang seperti apa. Karena kan Islam tuh udah jadi pakaian bagi kita kan gitu. Jadi dari awal nikah, sampai selama hidup di dunia ini, dan itu harus masuk di semua kehidupan kita. Kalau Umi lihat ya Teh, keluarga-keluarga yang bermasalah, dan suka kaget-kaget juga sih kalau datang istrinya Teh udah rapi gitu ya, jilbabnya udah ngaji gitu ya, ternyata masalahnya Teh kayak nggak percaya gitu. Masalahnya sampai sebegitunya ya gitu. Jarak keilmuannya begitu jauh dengan pasangannya gitu, kehidupannya yang begitu jauh gitu ya. Saya kira ya Allah, berat sekali memang kalau kondisinya begitu gitu. Nah itu memang dari sejak muda nih, kalau ada pasangan-pasangan muda yang mendengarkan ini, investasinya tuh dari sejak muda gitu. Ya kalau misalnya kayak udah setua Umi gitu ya, misalkan dari kita udah punya kesadaran, terus anak-anak kita dididik seperti itu gitu kan, mungkin kan sudah jadi pembiasaan. Tapi kalau yang ketemu ngajinya tuh udah nikah gitu, ternyata dulu ketika dengan pasangannya yang belum paham tentang Islam gitu, itu kan nanti banyak perbedaan-perbedaan ya di situ ya. Sebetulnya kan laju hadir untuk itu ya Teh. Kehadiran laju kan untuk mengawal sahabat-sahabat ya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga ini, bukan cuman Islamic parentingnya, tapi problem-problem keluarga itu kita bareng-bareng lah kita pecahkan gitu ya. Karena kita mau lari kemana sih Teh kalau kita nggak mau berislam ya? Kita mau lari kemana? Kita pulangnya ke Allah. Mau orang yang percaya nggak percaya dengan akhirat, pulangnya ke Allah. Dan kita mau pulang tuh benar-benar ke Allah dan ke surga gitu kan. Ini loh ada bulan bonus, ada bulan berkah, ada bulan yang kita selama ini lalai, mungkin sholat subuhnya terlambat, mungkin gak sholat sunnah, puasa sunnah aja berat banget gitu. Ayolah, ini bulan Ramadan ini 30 hari ya, jangan cuma 10 hari di awal aja gitu. Semangatnya 30 hari gitu ya, dijaga betul sampai akhir. Bahkan akhir itu kan puncaknya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, bangunkan keluargamu di 10 malam terakhir itu, kata Rasulullah, ikatkan, kencangkan ikat pinggangmu itu gitu ya. Bersiap, maksudnya tuh bersiap gitu ya. Bangunkan keluargamu untuk sholat malam. Bahkan itu para istri ikut-ikutan membangun tenda-tenda gitu ya, di Masjid Nabawi itu, ingin iktikaf dengan Rasulullah SAW gitu ya. Artinya memang itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang terbaik siapa kalau bukan Rasulullah kan gitu. Nah inilah Teh, mudah-mudahan kita sebagai ibu ya bisa berperan aktif gitu ya dalam
menciptakan suasana Ramadan yang 30 hari ya, Ramadannya tadi jangan Ramadan di awal saja. Ramadan yang 30 hari ini kita tadi kan ada target-target yang harus kita capai. Mungkin yang rawannya yang di tengah, kalau misalkan yang terakhir itu iktikaf. Tapi kalau yang terakhirnya pulang kampung gimana tuh Teh? Ya kita yang udah punya pemahaman begini, pulang kampung menularkan semangat Ramadannya kepada orang-orang yang ada di kampung gitu. Ya kan? Suasana pengajian, suasana informasi kan berbeda ya. Yang di kota kan udah lebih dapat ilmu dari mana-mana gitu. Kadang di kampung itu masih tradisi-tradisi gitu ya. Nah, kita yang dari kota ini kita sudah dicanangkan juga nih, si ibu si ayah ini emang dari rumah kan kita sudah bikin jadwalnya nanti H-5 kita pulang kampung. Gimana tarawehnya kan? Gimana tilawahnya? Ya kan, kebiasaan-kebiasaan baiknya bagaimana? Itu juga pulang kampung itu juga harus dijadikan sarana membangun harmonisasi dengan keluarga kita yang ada di kampung ya. Lalu kita juga dijadikan sarana berdakwah juga untuk di kampung, dakwah bilmal ya. Biasanya orang kampung ketika ada orang dari kota itu identik orangnya sudah sukses gitu ya. Karena ya itu memang yang namanya silaturahmi. Silaturahmi itu Teh memang ada hubungannya dengan fulus gitu. Silaturahmi kan kalau dengan keluarga itu silaturahmi sebetulnya kan dengan keluarga ya. Yang ada hubungan keluarga gitu. Nah itu kita manfaatkan juga ya untuk berinteraksi dengan keluarga kita, keluarga besar kita gitu. Ada misi dakwahnya, di situ ada harta yang mengalir dari kota ke desa gitu kan. Kemudian bukan cuma itu, informasi, ada dakwah, nilai-nilai Islam yang kita bawa juga ke kampung. Itu semua udah menjadi rancangan dari kita semuanya gitu ya. Jadi kita mesti tetap menjaga juga ya ya. Kadang kita kan suka lalai juga mungkin ya ya, misalnya pulang mudik nih gitu ya. Terus udah itu yang ketemu sama saudara yang mungkin lupa cuma ya setahun sekali lupa ngobrol ya akhirnya ibadah-ibadah yang tadinya sudah dilakukan secara istiqomah gitu ya ya. Pas gitu ya ya. Ya berarti kan ada misi lain. Jadi ngobrol boleh tapi di dalamnya juga harus ada misi dakwahnya ya gitu. Ngobrolnya itu ngobrol yang berkualitas gitu kan gitu. Bukan berarti nggak ngobrol kan, semuanya kita mah ibadah gitu nilainya kan. Kita jangan memisahkan ibadah tuh cuman sholat, puasa, ngaji, tilawah kan ngobrol, tapi muatannya dakwah kan juga itu ibadah. Memberikan sesuatu kepada saudara kita yang membutuhkan itu ibadah kan. Kalau kita mau memberikan sesuatu kan ada ngobrol dulu sambil nanyain kabarnya, sholatnya gimana ya, itu kan juga nilai ibadah gitu. Jadi ada jenis-jenis ibadah yang begitu banyak yang kita rancang gitu kan, seperti itu ya. Karena tradisi ya pulang kampung ya, kita juga nggak bilang itu buruk gitu ya, bahwa tinggal kita bagaimana memanfaatkan pulang kampung untuk media bagi kita untuk dakwah gitu. Dan insya Allah juga itu mungkin bisa menjaga semangat juga ya Kan misalnya nih kita udah terbiasa itikaf 10 hari terakhir, pulang ke kampung H-5, terus kemudian kita mengajak mereka gitu kan, misalnya yang memang belum rutin itikaf gitu ya, dan menghidupkan kita pun, masjid malah seru dan kita ya. pun kan jadi wah rame-rame nih gitu ya, jadi semangatnya lebih nih gitu ya, dan ibadah pun ya insya Allah tetap terjaga juga ya ya. Itu malah lebih mulia ya kalau begitu, jadi menghidupkan masjid-masjid yang ada di kampung. Karena kalau di kampung Umi sih belum terlalu populer ya, belum terlalu hidup banget lah gitu yang namanya itikaf itu paling individu aja, tapi belum secara formal dari DKM menyelenggarakan itikaf tuh belum kalau di kampung Umi ya gitu. Nah itu malah ketika kita pulang bisa menghidupkan masjid untuk itikaf kan bagus gitu ya. Betul. Nah masih mengenai menjaga semangat nih ya. Tadi kan Umi sempat nyentil tentang suami ya ya gitu. Nah suami mungkin beliau bisa dijadikan ya tadi itu saling mungkin saling mengawal dan bersinergi bersama istri ya ya. Istrinya bagian apa gitu ya, kemudian suaminya bagian apa gitu ya ya. Kan kerja nggak setiap hari kan Teh. Ada Sabtu, ada Ahad yang
liburnya ya gitu, ya. berbagi tugas gitu. Mungkin jadi kita harus punya support system juga yang mendukung ya ya sebagai ibu, agar tidak di tengah jalan tuh semangat kendor ya. Terus misalnya ada yang udah kita rencanain gitu ya, rancangan kita gitu, ada yang nggak jalan, kita jadi malas gitu ya ya. Jadi tetap dikawal juga ya oleh suami. Termasuk juga urusan-urusan ini ya, urusan domestik ya Teh gitu. Apakah suami itu boleh membantu istrinya? Boleh. Rasulullah SAW itu membantu istrinya. Kan para sahabat pernah bertanya nih kepada istri Rasulullah SAW gitu. Hai bunda, kami tahu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika beliau bersama dengan kami gitu. Tapi kami tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika bersama dengan istri-istrinya di rumah gitu. Apa yang beliau kerjakan di rumah? Apa kata istri Rasulullah SAW? Ya, beliau itu ketika di rumah ya ala mihnati ahlihi. Ya apa yang dikerjakan keluarganya itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kalau keluarganya lagi bikin roti ya kan di sana kan roti kan bukan masak nasi uduk ya kolak gitu kan. Kalau lagi bikin roti ya beliau akan turun tangan membantu membuat roti, bahkan beliau menjahit sandal. Kalau dulu kebayang gak sih sandal dari kulit yang dijahit gitu ya. Ya beliau mengerjakan apa yang harus dikerjakan sebagai kepala rumah tangga gitu. Jadi nggak tabu dong kalau bapak nih ikut ke dapur gitu ya, bantuin apa atau nyiapin apa gitu. Di situ kan ada kemesraan bersama ya gitu yang dijalin bersama-sama, dan saya kira tuh anak-anak suka ya lihat ibu dan ayahnya ya ada keharmonisan, saling membantu, saling meringankan tugas gitu ya. Kan kita juga dengan senang hati kan, seorang istri juga ketika suami sedang banyak kerjaan di kantornya gitu ya, dengan senang hati kita menemani dia ngetik misalnya gitu ya, senang-senang juga gitu. Nah kita suami juga begitu. Itu sarana-sarana apa saja yang bisa membangun keharmonisan harus kita manfaatkan lah ya dengan pasangan itu gitu. Nah ini harusnya sih emang semua belajar sih ya Teh. Nah, selama ini kan kadang-kadang yang belajar itu kan istrinya gitu ya. Bapak-bapak kalau buka sosial media lebih suka bukanya model laptop yang baru, mobil baru, motor baru gitu ya. Gitu ya, tapi podcast yang berkaitan dengan keluarga di skip gitu ya, jangan sampai. Mudah-mudahan aja ya ada yang denger gitu ya podcast kita. Gitu Tawita. Berarti suami ya ya mungkin kalau suaminya bisa masak juga mungkin ya ya. Banyak kok Teh ya, suami yang masak gitu ya. Jadi istri misalnya pas suami libur, istri libur gitu ya, libur masak, suami yang masak. Oh Masya Allah ya ya. Bahagia banget ya kalau gitu. Kalau di luar negeri malah itu banyak ya yang kayak gitu. Iya, kan kalau di luar itu memang biaya biaya asisten rumah tangga itu kan tinggi mahal ya. Jadi mereka memilih biasanya keluarga-keluarga itu mengerjakan segala sesuatunya kan sendiri gitu ya. Ya jadi memang biasanya ya membantu gitu. Ya jangan kalah karena itu budaya Islam banget gitu yang seperti itu gitu. Karena ya. itu mah contoh Rasulullah Jangan ya lupa loh Teh hadis Rasulullah SAW. Ketika ya kan siapa yang terbaik? Khairukum li ahlikum. Ana khairu li ahli gitu kan. Sebaik-baik kamu itu yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku gitu ya. Jadi kalau kita di kantor nih baik, ya kan di kantor tuh dari jam 8 sampai jam 4 gitu loh ya gitu ya. Kita bisa menampilkan karena banyak kepentingan lah di kantor itu gitu ya. Kalau di rumah kan melepas tuh segala ya. Nah justru sebetulnya aslinya seseorang itu kan ketika dia di rumahnya gitu. Jadi misalkan saya nih, penilaian yang paling objektif terhadap diri saya itu kan dari anak-anak saya, dari suami saya gitu. Mereka yang paling tahu ketika saya di rumah itu gimana sih aslinya, makannya gitu ya, tidurnya, bicaranya, masaknya. Itu kan keluarga yang paling, itulah aslinya kita. Nah tampilkan yang terbaik lah untuk keluarga itu gitu, karena kata Rasulullah yang paling baik itu ya di antara kamu ada yang paling baik keluarganya, karena itulah yang asli gitu kan. Yang asli itu ya itu gitu. Maka
kalau kita mau tahu seseorang tuh bagaimana sikapnya kepada keluarganya, lah itulah aslinya gitu. Maka dijaga kualitas itu gitu. Bagaimana kita kepada pasangan ya, seorang istri kepada suami, suami kepada istri gitu. Kan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu juga mengatur aturan-aturan hidup, bagaimana ketika suami dengan istri, ketika orang tua dengan anak, kan ada aturannya juga di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW juga mencontohkan ya bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan keluarganya gitu. Insya Allah teh problem-problem rumah tangga itu bakalan berkurang ya gitu. Dan kalau problem rumah tangga itu berkurang kan berarti kebahagiaan umat ini jadi bertambah. Nah bulan Ramadan ini loh teh momennya, jangan sampai kehilangan momen ya. Nah udah ada nih Ramadan sebagai support system dari Allah, support system ya dari Allah, dengan ada malaikat yang diturunkan ya lebih banyak, dengan pintu surga yang dibuka, kesempatan masuk surganya dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka dikunci, kemudian setan-setan dibelenggu. Berarti kan ada support system yang diciptakan oleh Allah untuk kita, yang di dalamnya itu banyak kebaikan yang bisa kita peroleh. Nah kita tangkap momennya, ya kan? Kita tangkap momen itu gitu. Allah sudah menciptakannya. Nah bagaimana kita jadikan momen ini sebagai sebuah momentum yang sangat berharga, barokah untuk investasi kita sebagai keluarga gitu ya. Sehingga Ramadan tuh dampaknya gak cuma aduh alhamdulillah aku 3 kali khatam, gak cuma itu gitu loh. Itu iya tentu saja sebagai modal utama kita. Tetapi juga dengan suami lebih dekat, kayaknya lebih seneng banget. Suami juga betah banget gitu kan di rumah. Anak-anak juga interaksi dengan anak-anak juga jadi lebih mudah, komunikasi dengan mereka lebih mudah gitu ya. Itu ketika mereka masih jadi anak-anak kita, sebelum mereka jadi suami orang, sebelum jadi istri yang lain gitu. Kan kita harus bangun dulu ya hubungan, interaksi mereka bersama dengan keluarganya gitu, sehingga nanti ketika sudah kita punya mantu itu kan jadi lebih keharmonisan itu bisa saling menularkan gitu semuanya ya teh ya. Gitu teh Wita, mudah-mudahan lah ya, kita juga berharap nih teman-teman sahabat Laju semuanya bisa mengambil momentumnya untuk keberkahan keluarga nanti sebagai investasi kita yang berharga sekali, baik untuk sekarang, untuk hari tua kita dan untuk akhirat nanti gitu ya. Banyak sekali ternyata ya ya. Ini hanya sebagian kecil dari hal-hal bisa dibilang permasalahan yang ada dalam Ramadan yang sering ditemui oleh keluarga-keluarga di kita ya. Satu lagi teh yang ingin ingatkan ya, buat kita juga lah mengingatkan. Kita suka gini ya, kan kita udah biasa ketemu dengan Ramadan, jadi seolah-olah inilah pengulangan gitu. Yang perlu kita ingat tuh ini Ramadan yang beda, bukan Ramadan yang kemarin kan, Ramadan besok itu gitu. Ini Ramadan yang baru. Nah untuk Ramadan yang baru tuh bagaimana kita mau menciptakan sesuatu yang baru, ya sesuatu yang dulu mungkin lalai kita kerjakan, besoklah saatnya gitu teh ya. Cara memandang bahwa Ramadan itu adalah memang sesuatu yang baru gitu, yang kita bisa ciptakan suasana yang baru yang lebih baik, itu harapannya teh. Jadi membuat Ramadan kali ini bisa jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya ya. Dan mungkin kalau saya pribadi biasanya kalau pas lagi datang kayak foto gitu ya ya gitu, aduh kayaknya teh mau baca mau tilawah gimana gitu ya, terus mau mau sholat malam sebelum ini ada yang namanya manusia itu ada saatnya mungkin walaupun di bulan Ramadan tuh kayaknya mau tilawah tapi cuci piring dulu gitu gitu. Lupa gitu targetnya gitu. Ya sebagai manusia pastilah ya kita mengalami hal seperti itu, tapi kan jangan terlalu ekstrim lah gitu ya. Insya Allah kita terus langsung ingat gitu. Mungkin diingatkan diri lagi
bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir ya Om ya, Oh, karena iya. umur kan kita nggak tahu Apalagi ya kalau Om kayak ya. Umi udah 62 ya gitu ya. Harus ancang-ancang gitu. Jangan-jangan ini memang yang terakhir gitu ya. Iya, jadi membuat Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Tentu saja. Dan berpikir bahwa bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Jadi kita all out benar-benar ya Om ya di Betul, Ramadan setuju. itu tuh gitu. Makasih ya Teh Wita udah diajak Sami ngobrol. Umi, Masya Allah, seru, senang. Lebih ngobrol sama Umi tentang Ramadan ini benar-benar booster. Semoga bisa jadi booster juga buat sahabat-sahabat laju yang lain. Seperti saya, ini benar-benar menjadi booster ya ya gitu. Masya Allah, jazakillah khairan Umi. Semoga Umi pun berikan kesehatan, selalu berada dalam kebaikan Amin, dan ya perlindungan Allah. Allah Subhanahu wa Amin, ya Allah. Ta'ala.